Siapa dia yang berprestasi, dialah yang patut untuk dihormati. Santri siapa kemudian dia yang mau ngajar ngaji, dialah yang jadi kiai. Anak kiai nggak mau ngajar ngaji, nggak usah dihormatin. Nanti anak kiai nggak ada yang mau ngaji lama-lama. Turunan Nabi sudah sahih, turunan Nabi, tetapi dia tidak ngerti agama, jangan dihormatin berlebihan, karena itu akan berbahaya bagi keturunan Rasulullah. Suatu masa, suatu ketika keturunan Rasulullah jadi bodoh semua karena mereka tetap dihormati walaupun tidak berilmu. Ini ajaran-ajaran yang tidak tepat, akan memalukan Rasulullah di akhirat kelak, di mana anak keturunannya bodoh-bodoh. Kenapa? Karena hanya mengandalkan nasab saja. Bahkan banyak yang disclaimer, saya turunan Rasulullah, di dalam tubuh saya ada darah Rasulullah. Siapa yang menghormati saya sama dengan menghormati Rasulullah. Siapa yang membenci saya sama dengan membenci Rasulullah. Kalaulah saya berbuat baik, ikuti. Kalau saya berbuat jelek, jeleknya jangan diikuti, tetapi zat sayanya harus tetap dihormati dan dimuliakan, karena di dalam diri saya, zat saya, ada darahnya Rasulullah. Ini ajaran-ajaran sesat. Bahkan istri-istri Nabi dikatakan dalam Al-Quran, kalau mereka berbuat yang tidak baik, maka dosanya 2 kali lipat. Wa ulhiqa bihinna man intasaba ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ahlihi ghairihinna wa min durriyatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah pada malam hari ini saya hadir memenuhi undangan Abah Yai Ja'far Shadiq, selain untuk bersilaturahmi, juga ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama membawa umat ini menuju dalil, bukan menuju doktrin. Bahkan haram bagi para santri, para kiai yang sudah balagha rutbatal ijtihad, dia sudah bisa membaca kitab, dia sudah bisa membaca ilmu qawaid, bagaimana istimbat, kemudian di dalam agama dia masih bertaklid kepada orang lain tanpa mau meneliti tentang apa saja, tentang agama, tentang doktrin-doktrin seperti tadi. Kita tidak boleh bertaklid, tetapi harus mengistimbati dengan dalil. Nahnu atsba'ud dalil haitsuma yamil namil. Kita adalah orang-orang yang mengikuti dalil, bukan mengikuti doktrin. Kemana saja dalil menuju, disitulah kita harus menuju. Ini yang diajarkan oleh para guru-guru kita, dengan sanad yang tasalsul sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita beragama tanpa sanad, maka seluruh orang bisa berkata apa saja. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sanad, maka siapa saja bisa berkata apa saja. Hadis kalau tidak ada sanad, maka siapa saja bisa bikin hadis palsu. Hari ini 1442 Hijriah, 1444 Hijriah, anak Presiden Jokowi siapa? Kaisang dan Gibran, 2. Kalau saya Imaduddin mencatat sekarang, bikin sebuah buku, anak Presiden Jokowi 3, 1 Kaisang, 2 Gibran, 3 Imaduddin. Kalau sekarang saya katakan
pasti ketahuan saya bohong, betul. Tapi kalau buku ini saya taruh di dalam sebuah peti besi, kemudian saya gembok, saya merekin, dibuka tahun 2500 Masehi. 500 tahun lagi dibuka ini kotak besi oleh seseorang yang menggali sepiteng. Kemudian ditemukan sebuah kitab saya itu yang di dalamnya menyatakan bahwa anak Pak Jokowi 3, Gibran, Kaesang, dan Imaduddin. Lalu orang itu membaca, oh berarti Imaduddin yang ada di 2023 yang sekarang banyak keturunannya di Kresek itu adalah keturunan daripada raja besar di Indonesia zaman itu, yaitu namanya Bapak Jokowi. Mulai dari situ kemudian keturunan saya yang ada di Kresek itu akan ganti silsilah menjadi kemudian luhurnya Imaduddin bin Jokowi. Kenapa? Karena ada manuskrip yang baru ditemukan. Kemudian setelah beberapa ratus tahun akan semakin kokoh, akan semakin kokoh, akan semakin kokoh. Nanti tahun 3000 seluruh keturunan saya sudah masyhur dan istifadah bahwa keturunan daripada raja besar di Indonesia yang dulu berkuasa bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Lalu tiba-tiba kedengeran nama orang Solo. Di sana katanya di daerah Tangerang, Banten ada keturunan Insinyur Joko Widodo raja besar tahun 2023. Keturunan Pak Kaesang dan Pak Gibran tidak terima. 500 tahun yang lalu sudah dicatat oleh Bapak Jokowi di dalam bukunya, dan ini ada manuskripnya berupa kartu keluarga dari Dukcapil, bahwa anaknya Pak Jokowi cuma 2, yang laki-laki yaitu Gibran dan Kaesang. Kemudian ributlah ini tahun 3000 karena keturunan saya juga sudah masyhur di Tangerang sebagai keturunan daripada raja besar Indonesia Bapak Joko Widodo. Kenapa saya bilang itu raja besar? Karena siapa saja yang jadi presiden Indonesia hari ini lebih besar daripada Hayam Wuruk, saudara. Lebih besar kekuasaannya daripada Sunan Gunung Jati, lebih besar kekuasaannya daripada Raden Patah Demak, lebih besar kekuasaannya daripada Raden Wijaya, lebih besar kekuasaannya daripada Raja Aceh. Karena Indonesia ini adalah menjadi pemersatu seluruh kerajaan-kerajaan besar yang dulu ada di Nusantara, sekarang menjadi Indonesia. Jangan gegabah menjadi anak presiden Indonesia karena dia merupakan raja besar. Bangga dong nanti keturunan saya itu yang sudah ada manuskrip bahwa mereka adalah keturunan daripada Bapak Joko Widodo itu. Tetapi ketika ada yang membatalkan dari Solo keturunan-keturunan Bapak Jokowi, bahwa dalam manuskrip asli keluarga Pak Jokowi yang ada di Solo tidak ada anak Pak Jokowi namanya Imaduddin, apa yang akan terjadi? Itulah yang banyak terjadi dengan nasab-nasab palsu. Dia bisa untuk syuhra dan istifadah, tetapi syuhra dan istifadahnya disebut dengan syuhratun hadisatun. Kemasyhuran yang baru datang bukan di masa orang itu hidup. Sementara ketika didebatkan nanti oleh keturunan Pak Jokowi tahun 3000 itu, ini berdasarkan buku sejarah Indonesia yang dipelajari di sekolah dasar, bahwa Pak Jokowi punya anaknya 2. Ini dikarang tahun 2900, ini tahun 2700 ada, ini 2500 ada, ini 2400 ada, ini 2000 sekian ada. Lalu Anda tahun berapa? Ini tahun sekian, adanya di mana? Di Kresek. Lah, ini datanya data mayor, adanya di Solo. Berarti yang menang adalah data mayor. Ada data mayor, ada data minor.
Data mayor itu adalah data yang ditulis oleh ulama yang ada di tempat itu. Data minor adalah data-data pembanding yang ditulis oleh orang-orang yang di luar itu. Ada data primer, yaitu data-data yang ditulis pada zaman di mana tokoh itu ada. Ada data sekunder, yaitu data yang ketika data primer itu tidak ditemukan, maka data sekunder yang ditulis setelah orang itu ada beberapa masa yang paling dekat, itu juga bisa dijadikan sebagai patokan. Inilah di dalam tradisi ilmiah, baik di kampus maupun di pesantren sudah ada. Jangan disamakan dengan hadis. Hadis katanya dikodifikasi, ditadwin itu pada abad ketiga. Kata-kata Rasul ada di 1 Hijriah, tetapi dicetaknya, ditulisnya abad ketiga, 300 tahun setelah itu. Berarti katanya tidak bisa dong ini dikatakan hadis asli. Karena apa? Karena tidak ada kitab yang ditulis di zaman Nabi. Ini goblok cara berpikirnya.